Selamat menyaksikan video kami akan segera tayang. Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah motor berjenis Shogun 110 atau Shogun R, Shogun lama, Shogun Kebo. Di sini terjadi low atau tenaga yang sudah mengalami lemah. Tetapi tenaga lemah tersebut bukan diakibatkan dari bagian kopling atau kampas gandanya, tetapi di sini mengalami low atau mengalami loyo diakibatkan dari kebocoran pada klep. Dan di sini saya akan membagikan sebuah pengalaman. Mungkin pengalaman ini bisa untuk dan menjadikan Anda baik itu bengkel pemula atau konsumen agar sedikit banyak bisa memahami dan bisa menjadikan pelajaran dan pengetahuan. Jadi di sini tenaga loyo bukan hanya disebabkan dari motor yang sudah mengalami kampas kopling atau yang sudah aus, tetapi di sini juga diakibatkan dari sistem klep yang sudah mengalami kebocoran. Di sini nampak sekali klep yang sudah mengalami kebocoran. Di sini ada kerak yang membandel di bagian klep in dan X. Jadi klep ini diakibatkan dari pembakaran yang tidak sempurna dan percampuran bahan bakar dengan minyak atau oli. Jadi mengakibatkan kerak hitam pekat seperti ini menempel pada dinding-dinding kubah klep. Dan bila ini dipakai terus-menerus, jangka panjang atau jangka pendek, motor mengalami turun performa. Yang dikeluhkan oleh konsumen pada kesempatan ini, pada motor ini, itu pada saat motor mesin sudah mengalami panas atau sudah dipakai perjalanan dan mesin terasa sudah panas, di situ mengalami performa motor yang menurun. Pada umumnya kalau motor pada posisi saat panas itu performa akan stabil dan meningkat. Tetapi di sini pada saat motor sudah mengalami panas, di situ motor mengalami loyo. Nah, jadi seperti ini. Kerak yang sudah menempel pada dinding-dinding kubah klepnya. Dan pada kesempatan ini yang mengakibatkan dari kerak ini menjadi hitam seperti ini diakibatkan ya dari pembakaran yang sudah tercampur dengan oli dan klep in dan X ini tidak bisa menahan kompresi. Jadi mengakibatkan kerak seperti ini dan mengganggu sistem kompresi pada motor tersebut. Terkhusus pada motor Shogun 125, di situ kompresi yang dihasilkan sangat tinggi. Jadi percampuran atau pengkabutan bahan bakar bensin dengan oli itu sangat lebih banyak dibandingkan motor-motor Supra, Grand, dan motor jenis CC yang kecil. Jadi dan kesempatan ini
Kelab mengalami kebocoran pun tidak hanya dipengaruhi dari usia kelab itu sendiri atau usia motor, tetapi juga dari pergantian oli yang tidak teratur. Itu sedikit banyak menjadi pengaruh. Motor sudah menjadi sedikit demi sedikit mengalami kerusakan. Jadi sekali lagi, oli itu jangan sampai diabaikan. Jadi kenapa kok jadi seperti ini ya, karena pergantian oli yang tidak teratur. Untuk kesempatan kali ini, jadi motor posisi saat mesin panas di situ mengalami loyo, dan efek dari kelab sudah mengalami kebocoran itu pada saat motor mesin dingin itu di starter atau di engkol itu mengalami susah bunyi. Itu juga menjadi penyebab dan pengaruhnya kalau kelab di sini mengalami kebocoran. Jadi nampak sekali pada kebocoran dari kelab tersebut pencampuran bahan bakar yang tidak stabil. Dan kita bisa lihat di busi di sini, saya perjelas busi. Jadi menganalisa dari busi lebih gampang. Kalau di sini busi mengalami basah, dalam artian basah itu ada keraknya, di situ berarti dari kelab sudah mengalami kebocoran. Dan kelab sendiri tidak bisa menampung atau menahan kompresi ledakan dari seker dan pencampuran bahan bakar tersebut. Dan kita bisa lihat di lubang hisapnya di sini. Saya perjelas di lubang hisapnya. Di sini tidak terlihat. Lubang hisapnya tidak terlihat. Saya zoom dulu, mungkin bisa terlihat. Dan di sini di dalam lubang kelab di situ sangat basah dan berwarna hitam pekat. Di situ diakibatkan bensin dan oli masuk dalam ruang bakar di situ. Dan ini diakibatkan dari seal kelab yang sudah mengalami kebocoran. Jadi jadi seal kelab di dalam sini, di sini ada seal kelabnya. Jadi seal kelab tidak bisa membatasi oli untuk tidak masuk di ruang hisap. Jadi di sini oli bisa masuk di ruang hisap diakibatkan dari seal kelab yang sudah mengalami keras atau rusak. Jadi tugasnya seal kelab tersebut untuk membatasi oli masuk ruang bakar. Nah, di sini yang sering mengakibatkan busi menjadi hitam seperti ini. Jadi percampuran bahan bakar yang tidak sempurna diakibatkan dari oli yang sudah tercampur dengan bahan bakar. Dan untuk pengecekan secara sederhana bagaimana kelab yang bocor dan kelab yang normal. Jadi nanti kalau kita masukkan saja bensin di ruang hisap di sini, dan nantinya kita lihat di bagian sini dari pinggir-pinggir sini, nanti kalau keluar bensin itu entah sedikit atau banyak. Jadi di sini ada rembesan bensin. Kita masukkan bensin di ruang hisap sini. Nanti kita lihat di sini kalau ada kebocoran, berarti sangat dipastikan di kelab
tersebut mengalami kebocoran. Dan satu lagi, bila mana klep in atau X sudah mengalami tipis, di situ pun juga akan terjadi saat mesin panas tenaga menjadi loyo. Kenapa? Dalam posisi panas, klep tersebut terbuat dari besi. Saat besi dari ledakan kompresi yang dihasilkan dari motor tersebut mengakibatkan klep in atau X menjadi panas dan memuai. Jadi besi kalau pada umumnya kalau besi dipanasi sampai panas sekali, sampai merah ya seperti itu, di sini akan mengalami pemuaian. Jadi klep tersebut tidak bisa membendung atau menghalangi bensin untuk keluar. Jadi klep ini akan menutupnya itu tidak bisa rapat. Jadi klep kalau sudah mengalami tipis di pinggir-pinggir sini itu diakibatkan dari sering sekali disekur. Tetapi kalau motor normal, jadi pengen motornya normal ya klepnya diganti dan settingannya diganti ulang, disetting ulang. Jadi kesempatan kali ini motor Shogun 110 ini mengalami kalau saat panas loyo. Jadi dari analisa saya klep mengalami kebocoran, dan mungkin ini bisa menjadi pengalaman buat saudara-saudara, teman-teman bengkel atau konsumen. Dan satu lagi, jangan sampai lupa, kita harus pastikan sekali klep yang ada seal klep yang ada di sini, di dalam sini. Di sini kan ada seal klepnya. Jadi seal klep itu kalau bongkar harus kita ganti saja untuk mengantisipasi seal klep tersebut mengalami keras atau itu sudah tidak bisa rapat untuk membendung klep tersebut, agar tidak menjadi rugi kita saat mengerjakan motor tersebut. Jadi setiap kita bongkar kop ini diganti atau sekur klep, seal klepnya usahakan kita ganti saja, karena harga seal klep itu sangat murah sekali. Mungkin kalau di sini itu cuman 10.000 yang asli, tetapi yang biasa mungkin ada yang 4.000, 5.000, banyak sekali di sini. Variasi harganya banyak sekali. Dan pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti channel kami. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, menjadi berkat dalam kehidupan saudara, menjadikan pengalaman saudara, menjadikan channel kami semakin maju dan berkembang. Terima kasih atas partisipasinya saya ucapkan, dan salam bengkel pinggir jalan.